Setelah melihat baju sebanyak ini, belum mulai bersih-bersih, saya sudah stres sendiri. Ayu Petri dan Matt. Di akhir tahun seperti sekarang, biasanya saya akan melakukan declutter baju-baju orang serumah. Declutter adalah menyingkirkan barang-barang yang sudah tidak kita pakai, sudah tidak kita perlukan, atau sudah tidak mendatangkan kesenangan untuk kita. Untuk baju juga begitu. Tentu saja disingkirkan tidak berarti harus dibuang, tapi bisa diberikan kepada orang lain, atau bisa juga yang sudah jelek banget, biasanya saya potong-potong. Anyway, untuk masalah declutter baju, ada berbagai macam metode yang bisa kita coba. Tapi yang paling terkenal dan paling sering dilakukan oleh para minimalis adalah metode Marie Kondo. Marie Kondo bisa dibilang seorang minimalis yang paling terkenal. Untuk yang ingin tahu lebih lanjut bisa di Google saja namanya atau dicari di YouTube. Di video kali ini kita akan praktek menggunakan metode Marie Kondo dalam declutter baju. Bagaimana sih metode ini? Kita lihat saja langsung. Yang pertama perlu kita lakukan adalah mengumpulkan semua baju kita di satu tempat. Seperti ini. Teman-teman bisa melihat ini adalah baju keluarga kami. Musim panas dan musim dingin masih ada beberapa yang saya cuci dan masih basah, nggak bisa dimasukkan ke sini. Tapi teman-teman bisa melihat metodenya adalah seperti ini, bisa digunakan sendiri di rumah. Jujur saja, setelah melihat baju sebanyak ini, belum mulai bersih-bersih, saya sudah stres sendiri. Ini nanti semua harus kita beresin lagi. Tujuannya apa sih? Kenapa kita harus mengumpulkan semua baju seperti ini? Untuk menunjukkan seberapa banyak sebenarnya baju yang kita punyai. Teman-teman pernah nggak setiap kali sebelum keluar, sebelum bekerja, gonta-ganti baju beberapa kali karena kayaknya kok nggak ada yang bisa dipakai ya, nggak ada yang bagus, nggak ada yang cocok. Kalau kita melihat tumpukan gunung seperti ini, kita bisa melihat sebenarnya baju kita lumayan banyak kok. Jadi dari tumpukan baju ini akan kita bagi menjadi 3 tumpukan. Tumpukan pertama adalah baju-baju yang akan kita kembalikan ke dalam lemari. Tumpukan kedua adalah baju yang akan kita singkirkan. Tumpukan baju ketiga bisa jadi membawa kebahagiaan untuk kita, misalnya kenang-kenangan, atau kita masih berharap di masa depan kita bisa memakai lagi, misalnya kita jadi langsing atau bagaimana begitu. Karena ini banyak banget, kita mulai saja untuk menyortir satu demi satu. Teman-teman sudah sering lihat blazer ini, saya sering pakai di video saya dari yang lama sekali sampai sekarang. Karena ini memang blazer sudah tua, saya beli di Singapura seharga $10, 100.000 rupiah. Tapi saya suka banget, karena itu nggak akan saya buang, masih bagus. Ini jas untuk musim gugur atau musim semi, saya juga sering pakai, pastilah tetap saya gunakan. Nah, ini dress kesayangan saya, dulu beli online dari Cina. Sayangnya ini tanpa lengan gitu ya. Kalau saya baju tanpa lengan itu nggak bisa pakai, kecuali kalau saya padu-padankan dengan kardigan atau sweater baru bisa. Baju saya warna-warni karena saya suka. Yang tadinya serasa bosan kalau lihat baju warna-warni, itu membuat saya bahagia. Seperti ini. Yang paling banyak disingkirkan kayaknya adalah baju-baju matte karena dia masih tumbuh. Ini sudah nggak muat lagi kayaknya. Untuk metode Marie Kondo ada satu yang harus diperhatikan teman-teman. Sebelum kita menyingkirkan baju, kita harus berterima kasih dulu pada baju ini karena sudah pernah memberikan kebahagiaan kepada kita, melindungi dari cuaca yang buruk dan lain-lain. Pokoknya baju ini sudah pernah berguna untuk kita, terima kasih, baru kita pisahkan.
Ini baju kesayangan Matt Super Mario, tapi udah nggak muat, jadi mungkin ada anak lain yang nantinya bisa memakai. Teman-teman ingat ya, fokus pada baju yang masih pas di badan dan masih kalian suka. Tidak perlu fokus pada baju yang mahal atau baju yang bermerek. Ini kaos ayah merek Lacoste. Ini hadiah dari salah satu teman, orangnya nggak di Hungaria sekarang dan nggak bisa bahasa Indonesia, jadi nggak apa-apa saya sebutkan pada kalian. Ayah Matt paling nggak suka pakai kaos yang ada kerahnya seperti ini. Memang kelihatan lebih formal, lebih bagus mungkin ya, cuma selera saja, dia kurang suka. Padahal ini kalau di toko harganya sekitar 2 jutaan. Dari baru sampai sekarang nggak pernah dipakai, saya simpan karena saya sungkan dengan teman yang ngasih itu, tapi orangnya sekarang sudah nggak ada di sini. Lebih baik saya berikan pada orang lain yang mau pakai daripada numpuk di lemari gitu. Ayah Matt tuh lebih suka pakai kaos oblong seperti ini. Ya rata-rata 10 dolaran, dolar Singapura 100 ribuan begitu. Ini dari Bossini, bertahun-tahun masih dipakai, pokoknya belum rusak, belum dibuang. Jadi begitulah, kalau saya ngomong tentang nggak pernah beli baju bermerek ya, maksud saya itu merek yang high end, Louis Vuitton, Gucci. Kalau yang merek-merek Bossini, merek H&M, merek Zara itu bukan termasuk barang bermerek kalau di sini ya. Itu termasuk barang yang biasa-biasa saja, murah karena 100 ribu juga sudah dapat. Kalau nggak salah saya beli dress ini di Metro di Indonesia, di Surabaya, 150.000 rupiah. Sampai sekarang juga masih terpakai. Kemeja seperti ini Ayah Matt jarang sekali pakai, tapi kadang-kadang perlu 1-2 kali, misalnya dia rapat dengan seseorang yang sangat penting di kantor, dia kan nggak bisa pakai kaos, baru pakai. Jadi saya simpan beberapa saja. Selain itu ya baju-baju yang kami sering pakai di rumah, ya baju sehari-hari saja. Ini celana ski Matt yang baru, yang lama dari kelas 1 SD sampai sekarang baru ganti ini. Kalau musim dingin dia harus menyimpan celana ski seperti ini di locker di sekolah, karena sewaktu-waktu ada salju mereka bisa main, dan di luar kan terlalu dingin, kalau pakai celana biasa itu bisa basah. Salju kan bisa mencair ya, kena panas tubuh kita gitu, jadi kain biasa akan jadi basah. Kalau pakai yang seperti ini tahan air, nah dia juga lebih hangat dan juga saljunya nggak akan membasahi pakaian. Oke, sekarang saya sudah punya 3 gunung kecil. Yang pertama ini adalah baju-baju yang akan saya masukkan kembali ke dalam lemari. Yang kedua adalah baju yang akan saya singkirkan, ada segini. Yang ketiga adalah baju yang akan saya simpan. Kalau untuk saya, ini juga termasuk baju-baju musim panas. Sekarang nggak terpakai. Tahun depan sekitar bulan Mei baru bisa terpakai lagi. Jadi akan saya pisahkan, biar nggak menutupi baju-baju yang bisa saya pakai sekarang. Kita belum selesai, saya sudah keringetan. Begini ya teman-teman, declutter ini bukan hanya perlu dilakukan sekali saja kemudian sudah selamanya kita nggak perlu melakukan, tapi ini harus rutin dilakukan, karena setelah beberapa waktu akan ada baju yang tua, akan ada baju yang rusak, akan ada baju yang nggak muat ataupun kita sudah nggak suka. Jadi kalau untuk saya ya biasanya setahun 2 kali, pergantian musim ya, musim panas dan musim dingin itu saya akan melakukan declutter. Tapi yang paling besar adalah pada musim dingin seperti ini, karena di sekolah Matt mereka menerima donasi baju-baju yang sudah tidak terpakai. Jadi untuk kami nyaman sekali, baju-baju yang tidak terpakai ini bisa dikirimkan ke Rumania, ke salah satu kota namanya Salonta kalau nggak salah. Selanjutnya kita akan mengurus 3 gunung kecil kita. Yang pertama tentu saja harus kita balikin ke lemari. Begini cara melipat kaos dengan metode Marie Kondo. Ini tampak depan ya teman-teman. Dengan ditekan seperti ini, kaos sudah kelihatan tidak kusut. Kemudian kita lipat ke samping. Seperti ini. Dari kedua sisi. Dilipat menjadi 2, tapi disisakan sedikit seperti ini, 3/4 mungkin.
Untuk dress bisa juga dilakukan hal yang sama. Tampak depan dilipat menyamping dari kedua sisi, dilipat menjadi 2/3/4. Teman-teman bisa lihat ini ada sisa, kemudian dilipat menjadi 2. Begini cara melipat celana. Dilipat menjadi 2 tapi disisakan lagi segini. Baru dilipat menjadi 2. Cara melipat seperti ini bisa dipraktekkan untuk semua jenis baju, tapi untuk saya sweater yang terlalu tebal akan sulit karena yang terlalu tebal biasanya hanya saya gantung saja dengan menggunakan hanger langsung di lemari, lebih gampang. Untuk musim dingin kami nggak perlu baju lengan pendek, jadi semua sudah saya singkirkan. Ini tinggal kaos lengan panjang saya tata seperti ini. Setiap anggota keluarga punya satu keranjang, ini untuk atasan. Jadi tinggal dipilih setiap hari, semuanya ada dalam keranjang seperti ini. Rapi, gampang ditata. Bersifat optional untuk teman-teman yang sudah sering mengadakan declutter secara rutin setiap beberapa bulan sekali, mungkin tidak memerlukan tumpukan kedua ini. Kalau untuk saya nggak mungkin selama musim dingin nanti saya pakai kaos seperti ini. Jadi selama beberapa bulan baju-baju ini nggak akan terpakai dan saya nggak ingin ini numpuk di lemari sehingga saya bingung mau pakai baju apa, karena ada baju yang sebenarnya cocok untuk saya dan mau saya pakai tapi terselip di bagian bawah, kan nggak kelihatan, terlalu banyak tumpukan. Jadi baju-baju yang seperti itu akan saya singkirkan untuk sementara. Saya simpan di dalam kardus, saya masukkan ke atas dan saya nggak akan sentuh sampai nanti tiba waktunya untuk memakai baju itu lagi. Untuk teman-teman yang tinggal di Indonesia bisa menggunakan metode ini, misalnya untuk menyimpan baju-baju yang penuh kenangan atau baju-baju yang sekiranya nanti masih muat. Misalkan kita sedang diet ya, mau menurunkan berat badan, nanti bisa muat lagi. Jadi jangan dibuang dulu, masih sayang, simpan di situ. Ini nggak main-main ya teman-teman, pekerjaan seperti ini bisa memakan waktu seharian. Tadi saya mulai jam 9 pagi, sekarang ini sudah hampir jam 2 siang. Untuk tumpukan yang ketiga ini benar-benar baju yang sudah nggak akan kami pakai lagi. Seperti yang ini masih bagus sekali, beneran, ini dari Zara tapi sudah kekecilan untuk Matt. Ini baju saya masih baru sekali, beli dari Forever 21, nggak pernah saya pakai karena ternyata terlalu ngepas di badan gitu. Kalau udah ibu-ibu begini ya, baju yang terlalu ngepas saya malu pakainya, nggak pede. Biarlah dipakai untuk mereka yang lebih membutuhkan gitu aja. Sarung tangan Matt waktu masih kecil dulunya bisa didobel gitu, ada dalamnya, ini yang bagian luar. Ini dia pakai dulu waktu masih kelas 1 SD, lucu banget, lihat. Jadi langsung saya pack, masukkan kantong plastik ini. Besok-besok Matt langsung bisa bawa ke sekolah untuk disumbangkan gitu.
Jadi begitulah video kita hari ini teman-teman, semoga berguna. Manfaat declutter dengan menggunakan metode Marie Kondo ini yang jelas kita bisa melihat, wah ternyata baju kita banyak banget. Kita beruntung bisa mampu membeli baju sebanyak itu. Dan mungkin yang tadinya ada baju yang terselip di bawah, tertimbun di bawah, kita nggak tahu. Waktu kita milih satu-satu baru ingat, wah ternyata kita masih punya baju ini ya, cantik, besok hari Minggu bisa dipakai untuk kondangan. Seperti itu kita bisa tahu. Dan juga setelah kita selesai, kita melihat lemari kita lebih bersih, lebih nyaman dipandang. Dan mungkin kalau pagi-pagi besok kita mau memilih baju untuk berangkat kerja, kita bisa lebih gampang melihat, wah kita bisa pakai yang ini kombinasi dengan yang itu, lebih gampang. Tapi kalau untuk mereka yang koleksi bajunya terlalu banyak atau yang harus mendeclutter baju seluruh anggota keluarga seperti saya, misalnya ada teman-teman yang anggota keluarganya lebih banyak, itu sangat bikin capek ya. Ini saya sudah keringetan sekali. Dan mungkin kalau kita melihat sekaligus baju yang terlalu banyak ditimbun jadi satu, malah bisa trauma. Lain kali males bikin declutter kayak gini begitu. Jadi memang ini tidak cocok untuk setiap orang, tapi saya rasa tetap ada manfaat yang bisa diambil. Buktinya Marie Kondo itu terkenal sekali, jadi pasti manfaatnya itu ada. Cara melipatnya itu juga bagus banget untuk merapikan, ditata di dalam basket, lemari kita kelihatan lebih bersih, lebih rapi. Jadi sekian saja video saya hari ini, semoga masih bisa diambil manfaatnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Lain kali kita bahas cara saya sendiri dalam mendeclutter pakaian. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.